Om Swastiastu. Saudara-sedharma umat Hindu yang sangat saya muliakan dimanapun saudara berada, saya pribadi dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung selalu mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dengan keadaan sehat kita dapat melaksanakan swadharma kita maupun para dharma kita di dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini. Bapak Ibu umat sedharma yang tiang banggakan, dalam kesempatan ini saya, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan memberikan atau mensosialisasikan tentang keberadaan lembaga kami dan keberadaan kami selaku penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yakni tugas dan fungsi kami sebagai seorang penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Umat sedharma yang tiang muliakan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung khususnya yang mewilayahi Kabupaten Badung beralamat di Komplek Pusat Pemerintahan Mangu Praja Mandala, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung bersifat vertikal melayani segenap umat Hindu yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Adapun tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung tersebut adalah membina umat beragama dari sekian agama, dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Di sanalah di Kementerian Agama, Bapak Ibu, saudara umat sedharma khususnya yang beragama Hindu dapat menanyakan atau berkoordinasi apapun yang dibutuhkan demi kepentingan umat Hindu yang berada di Kabupaten Badung. Karena Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung bersifat vertikal, khususnya di Kabupaten Badung ini ada satker-satker yang membidangi agama-agama sesuai dengan agama yang kita yakini. Ada satuan kerja Bimas Islam, ada satuan kerja urusan agama Hindu, satuan kerja haji, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini, saya selaku seorang penyuluh agama Hindu berada di bawah naungan urusan agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Nah, tugas atau fungsi Kantor Kementerian Agama sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerukunan beragama. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di dalam fungsi tersebut, maka ada fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yakni sebagai fungsi agama, fungsi pemerintahan, dan fungsi pendidikan. Salah satunya fungsi agama inilah yang kami selaku penyuluh agama Hindu berada di Satker Urusan Agama Hindu. Demikian juga urusan agama yang lainnya mempunyai satker tersendiri-sendiri seperti itu. Nah, Satker Urusan Agama Hindu yang di dalamnya kami selaku penyuluh agama Hindu mempunyai tugas yang sangat mulia, mempunyai tugas yang sangat berat untuk membina, untuk membimbing, sekaligus memberikan penyuluhan dan menyampaikan informasi yang benar dan akurat demi mensejahterakan atau meningkatkan kualitas pemahaman agama dan keagamaan. Seorang penyuluh agama Hindu mempunyai tugas mulia yang kami katakan tadi, tentu mempunyai fungsi. Fungsi kami selaku pembina mempunyai fungsi edukatif. Fungsi edukatif tersebut memberikan pendidikan, bimbingan atau penyuluhan kepada umat Hindu khususnya karena kami selaku penyuluh agama Hindu. Kemudian sebagai fungsi
konsultatif, memberikan pelayanan konsultasi apabila kami dibutuhkan oleh masyarakat, apabila kami dibutuhkan oleh umat Hindu. Apa yang perlu dikonsultasikan sehingga kami bisa saling isi mengisi dan mencarikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh umat Hindu atau mungkin yang belum dipahami dalam ajaran agama kita. Fungsi yang selanjutnya adalah sebagai fungsi administrasi. Kami selaku penyuluh mencatat atau mengadministrasikan segala permasalahan yang muncul di masyarakat. Kemudian kami lanjutkan ke tingkat pusat sehingga nantinya permasalahan-permasalahan tersebut dapat kami berikan solusi dan sekaligus nanti kami sebagai mediator di mana memediasi jika dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di dalam mengadministrasi tersebut, kami mungkin sering turun, mungkin kami melakukan pendataan terhadap pura ataupun lembaga agama dan keagamaan yang nantinya kami bisa pergunakan sebagai modal untuk diteruskan ke pusat sehingga nantinya kami dapat melangsungkan pembinaan atau penyuluhan. Sekaligus mungkin ada permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat tersebut. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang tiang banggakan, di dalam menjalankan fungsi tersebut, penyuluh agama Hindu menyampaikan bimbingan penyuluhan atau penyuluhan pembangunan agama dalam bahasa agama. Sekali lagi, penyuluh agama Hindu mempunyai fungsi memberikan layanan, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan dalam bahasa agama. Pembangunan dalam bahasa agama. Di sini kami bisa masuk di berbagai lini dan di dalam menyampaikan informasi, melaksanakan bimbingan penyuluhan tersebut, tentu kami tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri. Kami membutuhkan bantuan serta koordinasi serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya kepada Parisade Hindu Dharma Indonesia yang mewilayah Kabupaten Badung, kepada Majelis Desa Adat, dan penguasa wilayah atau yang memegang stakeholder di setiap wilayah sasaran kami di seluruh Kabupaten Badung. Nah, keberadaan penyuluh khususnya di Kabupaten Badung sudah dipetakan terbagi melayani umat Hindu yang berada di Kabupaten Badung yang terbentang dari utara sampai selatan, dari Kecamatan Petang sampai Kecamatan Kuta Selatan. Di sanalah kami berkolaborasi atau bisa bekerja sama bersama-sama memberikan tuntunan atau pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk tim. Kami bisa bekerja sama dengan tim penyuluh bahasa Bali, kemudian tim penyuluh keluarga berencana, tim penyuluh pertanian, dan penyuluh-penyuluh yang lainnya. Dan tidak lepas kemungkinan pasti kami bekerja sama dengan media khususnya, sehingga dengan media kita bisa menyampaikan informasi lebih luas kepada saudara kita, kepada umat kita, dan kita dapat mengetahui dan mengambil informasi-informasi di masyarakat. Mungkin apa kebutuhan masyarakat kita, sehingga ke depannya kita mampu berjalan bersama-sama beriringan untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman, yang damai seperti itu. Nah, seiring dengan itu, Kementerian Agama di dalam melayani umat, khususnya di Kabupaten Badung, melayani dengan sepenuh hati, manawa sewa, madawa sewa. Melayani umat dengan sepenuh hati, sama halnya sebagai wujud bakti dan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Maka dari itu, kami selaku penyuluh harus bekerja sama dan melayani dengan setulus-tulusnya, karena itu adalah sebuah bakti kami
kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami melalui media ini dapat diterima oleh masyarakat dan sekaligus kami dapat sharing dan mendapatkan input informasi yang harus kita sampaikan, yang harus kita carikan jalan keluarnya. Karena di zaman sekarang ini adalah zaman yang global, zaman yang penuh persaingan. Untuk ke depan, umat Hindu harus tetap bersaing demi kebenaran, demi kemajuan umat, demi kesejahteraan umat kita. Nah, jangan kita hanya sudah sedikit lalu kita saling gontok-gontokan. Tidak seperti itu. Mudah-mudahan dengan memahami ajaran agama, dengan memberikan penyuluhan melalui media ataupun melalui bertatap muka, sangatlah efisien, bagus bagi generasi muda kita, bagi masyarakat kita, bagi anak-anak, sehingga dengan adanya ataupun kehadiran kami nanti di masyarakat dapat meminimalisir hal-hal yang bersifat negatif yang mengganggu keimanan umat kita, khususnya di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang tiang banggakan, nah, penyuluh agama Hindu tentu akan selalu berkoordinasi dengan penguasa wilayah, dan kami harapkan dan mohon dengan hormat sekali melalui media ini kami menghimbau dan memohon semoga Bapak Ibu yang memegang sebagai stakeholder di wilayah memediasi atau memfasilitasi kami untuk dapat kami bertemu langsung ataupun melalui media, melalui Google Meeting atau Zoom dan lain sebagainya. Memediasi kami sehingga kami bisa bertemu, melanjutkan program-program kami, memberikan pelayanan yang amat mulia ini. Bapak Ibu umat sedharma yang tiang banggakan, program ini ataupun kami bisa hadir di media ini, di media Kuta TV ini, sangatlah kami berbangga sekali. Saya sendiri yang atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang banyak, terima kasih yang tidak ada terhingga, sehingga kami bisa hadir di media Kuta TV ini untuk sebagai media kami memberikan pelayanan kepada umat. Nah, selain itu umat sedharma dan Bapak Ibu yang tiang banggakan, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kepenyuluhan, karena itu menyasar masyarakat, kami tentu menggunakan metode yang telah disepakati ataupun yang telah terdapat dalam Kesatuan Tafsir Aspek-Aspek Agama Hindu yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Metode yang kami gunakan metode Sadharma. Apa itu? Pertama, dengan metode Dharma Wacana. Yang kedua, dengan metode Dharma Gita. Yang ketiga, dengan metode Dharma Iyatra. Yang keempat, dengan metode Dharma Santi. Yang kelima, dengan metode Dharma Tula. Dan yang keenam, dengan metode Dharma Sadhana. Nah, dengan metode tersebutlah kami tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari kita bersama-sama, bagi yang atau organisasi atau lembaga resmi apapun yang mempunyai tugas sama dengan tugas kami, mungkin di dalam Dharma Gita ada Widya Sabha di sana. Mari kita bekerja bersama-sama sehingga dengan melakukan pelayanan pembinaan atau bimbingan terhadap umat kita secara tim, saling isi mengisi, karena kita berbagai unsur ada di dalamnya. Nah, maka dari itu kita semua dan penyuluh agama Hindu mempunyai andil yang sangat besar demi mensejahterakan masyarakat
demi mendamaikan atau mewujudkan kedamaian masyarakat. Sehingga tujuan agama Hindu yakni kesejahteraan lahir dan batin, suka tanpa wali duka kita dapat capai bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang tiang banggakan, saudara umat sedharma, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dan dalam tema yang selanjutnya, sehingga nanti kita dapat berkolaborasi dan isi mengisi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas pemahaman agama, khususnya agama Hindu. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama dengan melantunkan Om Anubadrah Kertawiyan Tuwiswata. Om Yang Widiwasa, semoga segala kebenaran datang dari segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Om.